Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal bernama Exaura. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Minggu lalu, kalau nggak salah, aku dikirimin sama pihak dari Exaura untuk diminta nyobain produk-produk dari mereka. Jadi kalau dilihat dari tokonya yang ada di Shopee, Exaura ini tuh dia lokasinya ada di Bekasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih di daerah Jabodetabek tuh deket gitu kalau mau order parfum yang satu ini. Jadi aku dikirimin satu buah paket gitu ya, satu buah paket kayak gini. Satu buah parfum dari Exaura dengan kemasannya itu kayak gini. Terus di dalamnya itu aku dapat satu buah special for our customer gitu, satu buah vial. Kalau nggak salah kayaknya ini isinya 5 ml. Untuk yang full botol ini aku dapat yang namanya Halu. Yang kalau misalnya aku lihat di tokonya ini tuh lebih untuk cewek. Sedangkan yang aku dapat vialnya ini tuh Cavendish. Ini untuk unisex katanya gitu. Lalu selain itu dapat juga kayak ucapan terima kasih gitu dari mereka, kartu. Lalu di sini ada juga memperkenalkan bahwa Exaura ini punya 3 buah varian gitu ya. Selain aku dapat satu buah full botol dan juga satu buah vial, aku juga dapat 3 buah parfum yang starter pack lah ukurannya atau yang travel size-nya mereka masing-masing 10 ml. Ini yang Halu juga sama, terus ada yang Mons Day dan satu lagi yang Cavendish. Ini yang Cavendish ini yang tadi aku dapat vialnya juga gitu. Jadi sebenarnya dia cuma ada 3 varian wangi, tapi dia kemasannya itu ada yang full botol 50 ml kayak gini. Terus ada yang dia jual 10 ml 10 ml. Nah, setauku untuk yang dapat vial kayak gini yang 5 ml ini tuh bonus kalau misalnya kalian beli yang 50 ml gitu. Tapi kayaknya random gitu untuk bonusnya. Nah, untuk harganya sendiri, Exaura ini tuh setauku untuk yang 50 ml itu harganya aslinya Rp175.000. Dia eau de parfum, tapi lagi diskon kalau nggak salah di sini di Shopee jadi harganya Rp127.000 gitu untuk yang 50 ml. Sedangkan untuk starter pack yang 10 ml 10 ml ini tuh masing-masing harganya Rp35.000. Tapi kalau misalnya kalian beli langsung 3, ada paketnya gitu, harganya Rp95.000 untuk 3 parfum, 3 wangi. Jadi kalau misalnya kalian penasaran pengen cobain tiga-tiganya bisa beli yang 30 ml. Ini kemasannya juga oke yang 10 ml-nya. Jadi 10 ml-nya bukan yang tipe panjang-panjang gitu. Ini lebih kayak satu genggaman tangan cukup. Dan aku suka sih yang ukuran 10 ml kayak gini. Gitu. Nah, cuman aku nggak tahu kenapa kayaknya kemarin tuh ada yang bocor. Aku nggak tahu dari yang mana. Jadi agak-agak bleber. Akibatnya tuh ini yang Mons Day aku. Ini tuh dia warna dari labelnya. Jadi warna dari labelnya tuh kayak luntur gitu, kena parfumnya sendiri gitu. Aku nggak tahu yang mana yang bocor. Kemungkinan sih yang kecil-kecil sih, karena yang berkurang agak lumayan banyak itu adalah yang ini nih. Nah, padahal aku kemarin makainya tuh kurang lebih sama gitu ya, sama yang lain-lain. Kayak dia bocor mungkin, aku nggak tahu apakah ini. Oh ya, jadi karena ininya kayaknya emang tipe yang bisa dibuka-buka gitu. Kayaknya mesti hati-hati sih, harus agak eret sehingga dia nggak sampai bleber kemana-mana. Tapi so far sih menurut aku selama dia ditutupnya erat, untuk yang ukuran 10 ml ini tuh dia lumayan oke. Kalau kalian bisa lihat tuh, dia tutupnya pun juga ada bunyi kayak ceteknya gitu, biar buat nguncinya. Selama aku bilang selama ini ya nggak keputer gitu ya, ini kayaknya so far aman gitu. Terus dia juga kemasannya tutupnya warna hitam kayak gini, kayak gitu. Nah, untuk yang kemasan 50 ml ini kurang lebih kayak gini. Ini sih sebenarnya aku udah menemukan botol yang sama di beberapa parfum lokal juga, tauku. Terus dengan tutup warna silver. Kalau untuk tutup atasnya ini yang punya aku ini dia agak-agak sedikit longgar, jadi nggak bisa kalian pegang tutupnya, takut jatuh soalnya. Aku akan spray sekalian ngebahas langsung untuk yang varian Halu wanginya kayak gimana ya. Jadi untuk yang Halu ini jusnya warnanya putih gini. Lalu kalau di spray untuk yang sprayernya kalian bisa lihat yang 50 ml kayak gitu, lumayan nyeber. Oke. Dan untuk yang kemasan 10 ml sprayernya kurang lebih kayak gini.
Dia lebih, semprotannya itu lebih lurus dan lebih keluarnya tuh lebih nggak nyebar gitu kalau untuk yang kecil. Oke, sejujurnya ini di awal penyemprotan ada si wangi-wangi yang lumayan nyegrak ke hidung gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian baru spray itu jangan yang langsung kalian sniff gitu aja, biarin aja dulu dia alkoholnya nguap gitu. Dan untuk jusnya dia lumayan berminyak, lumayan oily kalau aku bilang, hampir sama seperti kebanyakan parfum lokal yang udah pernah aku cobain, oilnya kurang lebih seperti itu. Ini tadi karena aku spraynya agak banyak ya, dari 2 kali semprot dia jadi agak kelihatannya tuh agak banyak oilnya. Tapi selama aku cobain ini tuh kurang lebih dia butuh waktu 20 menit, 15-20 menit untuk bisa hilang bener-bener si minyaknya dari kulit gitu. Oke, gimana wanginya? Sejujurnya untuk yang halu ini tuh dia tujukan untuk cewek setauku, dan ini emang wanginya tipe-tipe gormong manis kalau menurut aku. Yang sebenarnya vibe-nya itu mengingatkanku sama beberapa parfum lokal juga yang aku udah pernah cobain. Dibuka dengan aroma fruity yang kental, lalu dia tuh ada wangi kayak sesuatu yang lengket dan manisnya gitu. Berpadu sama floral, tapi floralnya di sini nggak terlalu dominan. Jadi dia tuh bener-bener yang manis, kayak manis coklat bercampur sama bebuahan yang asem dan seger dan manis juga. Jadi intinya dia tuh wanginya lebih ke arah gormong, manis, fruity, berpadu sama sedikit floral gitu. Enak sih ini wanginya, enak. Wanginya manis banget. Ini emang bener-bener wangi buat cewek atau buat mereka yang penggemar wangi manis banget gitu. Ya, manisnya tuh tapi dia masih berpadu sama wangi bebuahan yang lumayan ada fresh-freshnya. Cuman itu tuh cuman kayak ngebalance aja supaya manisnya tuh nggak terlalu enek kalau menurut aku. Karena kalau nggak ada si wangi fruity yang agak asam ini, kayaknya nih wanginya bakal lumayan bikin enek gitu. Dan ini tipe-tipe wangi yang buat malam hari. Wangi yang manis yang lumayan seksi kalau aku bilang, bisa bilang gitu ya. Yang bikin kita tuh ngiler gitu wanginya. Jadi wanginya tuh yummy gitu. Jadi kalau dilihat dari notesnya, di top notes tuh dia ada raspberry, di middle notes dia ada peony, dan di base note-nya dia ada pralin gitu. Makanya wanginya tuh lumayan berasa wangi kayak wangi-wangi makanan yang kayak pralin tuh kan kayak coklat, permen coklat gitu yang manis banget. Nah ini tuh kurang lebih wanginya tuh mirip-mirip kayak gitu. Kalau aku sendiri dari segi wangi dari 1 sampai 10 ya aku bisa kasih nilai dia kalau menurut seleraku adalah 7,5 gitu. Aku nggak yang terlalu belakangan terutama nggak terlalu yang suka banget sama wangi seperti ini. Tapi ini termasuk kalau tahun lalu aku ditanya, aku pasti bakalan bilang ini wanginya tuh aku suka banget. Tapi karena udah lumayan banyak yang wanginya mirip-mirip kayak gini, jadi sekarang untuk selera aku tuh aku cuma bisa kasih dia nilai 7,5 aja gitu. Ya lumayan enak dipakai. Tipe-tipe yang untuk dipakai malam hari, jangan dipakai siang-siang panas-panasan. Terus untuk usia pemakaiannya kurang lebih dia dari anak remaja pun udah bisa sih pakai wangi-wangi seperti ini, nggak ada masalah. Tapi ya jangan dipakai ke sekolah kalau kalian panas-panasan, kecuali kalian seharian indoor aja gitu. Kalian bisa dipakai ke acara semi formal to formal menurut aku, yang lebih ke acara malam gitu, atau ya kayak acara dinner atau pokoknya acara malam atau ngedate pun aku rasa ini bisa dipakai, terutama untuk cewek-cewek gitu. Jadi kurang lebih itu pendapatku mengenai yang wanginya halu gitu ya. Oke, yang kedua ini yang namanya Mons Day. Aku akan spray di sini. Ya, jadi kalau 2 spray aja tuh sebenarnya minyaknya nggak terlalu yang gimana. Lumayan aja sih, tapi nggak terlalu parah separah yang tadi. Aku emang banyak banget tadi spraynya. Untuk yang Mons Day ini tuh, dia itu wanginya lebih cowok, lebih wangi-wangi cowok. Sesuai sih kalau nggak salah dia peruntukannya juga rekomendasinya tuh dari pihak mereka adalah parfum pria gitu ya. Dan emang menurutku ini wanginya lebih maskulinnya, lebih berasa, lebih keluar. Sedikit spicy, woody, dia ada seger-seger citrus, mint gitu ya. Dan ada vanilanya juga, berasa sih di sini ada vanilanya. Jadi perpaduannya tuh lumayan unik di sini ya menurut aku. Dan lumayan enak, lumayan tipe-tipe wangi cowok yang mas pleasing, menurut aku bakal gampang disukai orang. Tapi lumayan berasa maskulinnya itu menurut aku karena dia pakai leather juga gitu. Jadi di top notes tuh dia ada mint, citruses, dan juga lemon. Makanya di awalnya tuh dia lumayan yang fresh gitu tipenya. Di middle notes dia ada freesia, nutmeg, coriander, juniper, clary sage, and jasmine. Jadi selain dia ada floralnya, dia juga ada spicesnya di sini. Di base note dia ada thick wood, leather, dan juga vanilla. Wangi leather sama woody-nya itu bikin dia tuh lumayan
terasa maskulinnya, tetapi tetap vanilanya tuh bikin wanginya tuh, ngebungkus wanginya tuh jadi lembut gitu menurut aku. Jadi dibilang kalau cowok banget juga enggak, bukan tipe yang maskulin banget, tapi sentuhan maskulinnya tuh tetap dapat dari wangi parfum ini. Jadi kalau kebayang nih cowok-cowok yang walaupun dia kesannya laki banget, tapi tetap dia tuh santun, lembut gitu loh. Jadi bukan tipikal yang bad boy gitu. Ini bakal cocok banget dipakai ke kantor menurut aku. Bisa juga dipakai ke acara yang lebih formal, kayak acara-acara nikahan, kayak gitu-gitu bisa dipakai. Tapi sehari-hari yang indoor pun juga cukup bisa dipakai gitu. Cuman nggak aku sih kurang menyarankan untuk pakai di outdoor activity gitu. Menurut aku kayak kurang cocok aja gitu. Tapi untuk sehari-hari selama kalian aktivitasnya indoor, buat kuliah, buat ke kantor, masih oke banget gitu menurut aku. Usia pemakaiannya lebih oke sih memang buat mereka yang minimal udah di bangku kuliah ya, ke atas gitu. Wanginya nggak yang bukan wangi anak remaja gitu kalau menurut aku soalnya. Oke, kalau untuk wanginya sendiri, untuk selera aku dari 1 sampai 10 saat ini mungkin 7 di aku, karena menurut aku ini wanginya lebih ke arah cowok. Kalau mungkin aku akan memilih untuk nggak pakai wangi-wangi seperti ini, tapi kalau misalnya dipakai sama cowok, aku bakal suka banget sama wangi-wangi cowok yang kayak gini gitu. Kita lanjut ke parfum yang terakhir di sini yang aku punya, Cavendish. Yang ini tuh warnanya lebih ke arah kecoklatan ya, kayaknya hitam atau kecoklatan ya. Ya, lebih kecoklatan, coklat tua gitu. Aku akan spray di sini. Oke, jadi yang Cavendish ini tuh dari awal penyemprotan aku tuh langsung yang, wah ini wanginya unik, enak banget, seger. Kebayangnya tuh ini wanginya bener-bener wangi yang green sih. Menurut aku tuh ini dia green, terus kayaknya kemungkinan kayak ada wangi green tea-nya gitu, atau wangi daun-dedaunan, mungkin daun jeruk kayak gitu-gitu kalau aku kebayangnya. Ini wanginya seger banget. Iya, wangi citrusnya berasa, wangi-wangi citrus yang asem ya. Tapi dia bukan tipikal manis sama sekali, enggak. Ini wanginya lebih ke citrus yang asem, cenderung ke arah pahit, cenderung ke arah green, dedaunan. Nah, kurang lebih tuh ini wanginya. Jadi di top notes dia ada bergamot, ada white pepper, dan juga orange. Di middle notes dia ada cardamom, jasmine, dan juga Bulgarian rose. Dan di base note-nya dia ada green tea, sandalwood, dan juga amber. Jadi kurang lebih itu wanginya. Ini wanginya yang paling aku suka di antara yang lainnya. Dan yang bikin aku suka sama wangi ini lagi adalah ketika dia masuk di base note, wanginya tuh makin enak menurut aku. Makin enak, makin soft, makin lembut. Tetap ada aroma-aroma greennya, tapi udah nggak sepahit, udah nggak seperti wangi daun mentah banget yang di awal ada gitu. Jadi makin ke belakang tuh dia wanginya makin berasa perpaduan antara bungaannya sama green tea-nya sama sandalwood yang lumayan creamy itu lebih keluar pada saat di base note, dan itu bikin wanginya tuh menurut aku ya makin enak di belakang gitu. Jadi aku saranin buat kalian, kalau nggak salah ini tuh mereka bilangnya wanginya untuk parfum unisex, dan aku setuju ini untuk unisex. Ini karena wanginya bener-bener nggak ada kesan maskulin atau femininnya sama sekali. Ini yang paling menurut aku versatile, paling cocok untuk dipakai sehari-hari, kapan aja, nggak perlu mikir tipenya. Terutama di Indonesia kayak gini yang udaranya panas, ini bakal kayak cocok dipakai siang-siang, outdoor, untuk aktivitas yang bikin kalian tuh harus punya semangat yang lebih. Jadi ini bisa kayak mood booster gitu. Ya, mulai dari anak SMA, cowok cewek itu udah bisa banget pakai wangi-wangi kayak gini. Bisa dipakai di siang hari, kalau malam hari mau pakai pun juga masih oke menurut aku. Tapi memang bukan tipe yang untuk dipakai ke acara formal. Ini lebih ke yang sehari-hari, yang daily gitu. Pokoknya dia yang typical easy to wear, kayaknya bakal lumayan gampang disukai oleh kebanyakan orang juga, wangi-wangi yang kayak gini, yang seger-seger kayak gini. Kalau aku disuruh kasih nilai untuk wanginya dari 1 sampai 10, aku akan kasih dia nilai 8,5 karena aku lumayan suka sama wangi ini, dan menurut aku ini lumayan unik sih wanginya. Jadi aku belum pernah nemu wangi yang kayak gini. Walaupun aku punya beberapa wangi green tea, tapi wangi green tea-nya tuh nggak persis sama kayak gini. Dia perpaduan sama floralnya, woody-nya, gitu-gitunya tuh lumayan bikin wanginya tuh jadi green tea yang sesuatu gitu, yang beda gitu. Jadi aku paling suka sama wangi yang ini. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku ceritain ke kalian tentang parfum lokal bernama Exaura ini. Dari nilai-nilai yang tadi mungkin kalian bisa simpulin kalau aku paling suka memang sama ya Cavendish ini, dan aku seneng banget karena selain aku punya yang 10 ml, aku juga dikasih vialnya yang Cavendish. Setauku kemarin aku juga udah sempet nanya ke Exauranya apakah mereka udah terdaftar di BPOM atau belum. Rupanya dari mereka bilang memang belum terdaftar di BPOM. Tapi so far sih
selama aku nyobain produk-produk mereka nggak ada yang bikin iritasi kulit atau bikin merah-merah ataupun mengganggu gitu. Jadi so far menurutku kalau di kulitku sih aman-aman aja gitu. Tapi lebih baik aku sarankan kepada Exaura ke depannya, semoga aja mereka juga bisa mendaftarkan produk-produk mereka di BPOM supaya kita sebagai konsumen juga merasa lebih aman untuk pakai produk-produk dari mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nanti aku taruh aja linknya di description box. Kalian kalau misalnya pengen tahu, mumpung harganya masih 127.000. Yang pasti aku mengucapkan terima kasih banget buat Exaura yang udah kasih aku kesempatan, udah kirimin aku produk-produk mereka. Jadi aku bisa nyobain wangi-wanginya mereka. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa dong di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.